Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaanmu anak-anak? Semoga kalian selalu sehat di masa pandemi ini. Selamat datang di SMP Negeri 1 Bareng. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Lilis Kusparini, mengajar mata pelajaran prakarya. Kalian tahu apa materi pelajaran prakarya itu? Ya, mari kita ikuti anak-anak ya. Ya. Mata pelajaran prakarya, mungkin kalian di SD sudah pernah mengikuti, tetapi bukan dengan istilah prakarya, tetapi mungkin keterampilan. Ya. Apa sebenarnya pengertian prakarya itu? Prakarya berasal dari dua kata, yaitu pra dan karya. Pra berarti sebelum atau masih dalam proses pembuatan, proses membuat sendiri. Dan karya berarti hasil dari karya tersebut, hasil buah tangan. Sehingga kata prakarya bisa diartikan membuat hasil karya sendiri. Hasil karya bisa berupa hasil kerajinan, bisa hasil masakan, ataupun makanan, ataupun hasil bertanam, ataupun yang lain. Nah, mapel prakarya itu terdiri dari 4 aspek. Ya. Aspek pertama itu adalah aspek pengolahan. Ya. Pada aspek pengolahan, nanti kalian di kelas 1 akan mendapatkan materi mengolah bahan dari buah-buahan menjadi aneka minuman segar yang bergizi. Ya, buah apa saja yang bisa digunakan? Segala macam buah, pokoknya yang bisa kita makan, nanti bisa kita jadikan berbagai macam minuman segar yang bergizi. Pada umumnya, minuman segar itu ada 2 bagian, yaitu minuman segar berisi dan minuman segar tanpa isi. Nah, yang dimaksud dengan minuman segar berisi itu adalah minuman segar di mana pada wadah tersebut itu berisi beraneka macam buah dalam bentuk potongan. Ya, contohnya yang ada di sebelah di sini, ini ada 1 mangkok minuman segar berisi. Ya, ini kira-kira minuman apa ya anak-anak ya? Segar sekali kan? Ya, ini ada contoh minuman, ini khas Bandung yang dikenal dengan minuman apa? Es oyen. Ya, betul, es oyen yang terdiri dari berbagai macam isi buah, ada melon, ada nangka, ada degan, ada buah naga, dan macam-macam. Mungkin ditambah dengan bahan lain, mungkin aneka macam agar-agar, ditambah dengan susu putih. Nah, tambah es batu, segar sekali rasanya jika diminum pada siang hari. Nah, untuk minuman segar tanpa isi yang ada di sebelahnya, di sini ada 5 contoh minuman segar tanpa isi, yaitu aneka macam jus. Ya. Yang sebelah kiri, minuman apa ini? Jus alpukat, jus stroberi, kemudian jus wortel, ada jus jambu, dan jus sirsat. Ya, segar sekali ya anak-anak. Ya. Mungkin kalian juga di rumah seringkali membantu ibu membuat minuman segar yang lain. Ya, kalian sering membantu ibu ya. Apalagi di bulan puasa, cuaca yang panas, ya enak sekali kita minum itu. Kemudian materi yang kedua, kamu bisa menemui nanti di kelas 2, yaitu mengolah bahan dari sereal, kacang-kacangan, ataupun umbi-umbian menjadi aneka macam kue, jajan, roti, dan yang lain. Nah, yang dimaksud dengan bahan dari sereal itu adalah bahan yang berasal dari padi-padian. Bisa berupa padi, bisa berupa ketan, atau tepung terigu. Pokoknya yang termasuk bahan itu mengandung karbohidrat atau zat pati yang tinggi. Nah,
Yang dimaksud kacang-kacangan contohnya bisa kacang hijau, kacang kedelai, ataupun yang lain. Dan umbi-umbian, contohnya bisa umbi ketela pohon, bisa umbi ketela rambat, ataupun kentang. Ya, dan banyak lagi jenis umbi yang lain. Nah, di sini saya tampilkan dua gambar kue atau jajan yang dimana kalian tidak asing lagi. Mungkin di setiap saat kamu menikmati, ya. Yang ada di sebelah kiri ini ada gambar apa, anak-anak? Donat ya? Ya, ini adalah donat, jadi tidak asing lagi bagi kalian. Donat ini berasal dari bahan tepung terigu dan ditambah dengan umbi-umbian, yaitu kentang, yang diproses sedemikian rupa menjadi sebuah adonan yang disebut sehingga donat ini disebut dengan donat kentang karena bahannya dari umbi. Ya. Kemudian kue yang kedua yang di sebelah kanan ini adalah kue lapis. Kira-kira ini kue lapis ini khas daerah mana ya anak-anak? Ya, ini kue lapis Surabaya. Jadi kue lapis Surabaya itu juga banyak dari tepung terigu yang ditambah dengan bahan lain yang diproses demikian rupa berlapis-lapis. Jadilah kue yang dinamakan dengan kue lapis Surabaya. Enak sekali ya anak-anak ya. Ya. Kira-kira di rumah ibu masak apa ya hari ini? Mungkin hari ini ibumu memasak macam-macam kue selain yang saya tampilkan tadi. Pokoknya ada yang berasal dari sereal, umbi, ataupun kacang-kacangan. Oh, kacang itu Bu, onde-onde. Ibu saya tadi pagi membuat onde-onde. Iya betul, onde-onde. Onde-onde di mana kulitnya itu adalah tepung apa? Tepung ketan ya, tepung ketan yang ditambah dengan isinya itu ada kacang hijau. Biasanya kacang hijau tanpa kulit. Ya. Bagaimana bisa dilanjutkan materi yang selanjutnya? Ya. Materi yang ketiga, ini adalah materi di mana kamu nanti menemui di kelas 3. Ya. Di kelas 3 kamu nanti mendapatkan materi bagaimana cara mengolah bahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap konsumsi. Ya. 1 mangkok mie ayam dan 1 mangkok bakso yang ada pada gambar ini itu ada contoh hasil olah dari peternakan ya yang diolah sedemikian rupa ya. Contoh yang ada di sebelah kiri ini ada 1 mangkok mie ayam. Nah, ayam yang dimaksud di sini ini adalah ayam yang diolah dengan kecap sehingga rasanya cenderung manis, dan mie ayam ini menjadi makanan khas daerah Solo yang dikenal dengan kata mie ayam Solo. Mengapa mie ayam Solo? Karena khasnya orang Solo, Jogja, daerah Jawa Tengah itu cenderung masakan itu cenderung manis, ya manis. Sehingga ayamnya dimasak kecap. Nah, kecap itu rasanya kan manis ya. Ya. Ini ada 1 mangkok mie ayam. Ada mie, ada ayam, dan pelengkap yang lain. Ada pangsit, ada sayuran sawi, dan seterusnya. Loh, tapi kok nggak ada sausnya ya Bu ya? Iya. Untuk di sini saya ambilkan dari praktek anak-anak. Mereka memang tidak mau saus anak-anak. Jadi dia nggak mau saus, juga tidak boleh makan sambal. Nah, saya tampilkan. Nah, nanti penyajiannya yang betul memang seperti ini. Jadi saus nanti mengambil sendiri, disajikan di meja. Saus, kecap, dan sambal mengambil sendiri, ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing. Karena setiap orang itu belum tentu suka pedas. Sehingga saus, kecap, dan sambal itu nanti mengambil sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, 1 mangkok bakso. 1 mangkok bakso terdiri dari pentol. Nah, pentol di sini bisa diperoleh dari hasil peternakan, bisa dari daging sapi, bisa dari daging ayam, bisa juga dari hasil perikanan. Nah, sekarang kan banyak sekali ditemui bakso ikan. Ya,
Sehingga pentolnya ini bahan utamanya adalah ikan. Bisa ikan lele, bisa ikan gurame, tergantung selera. Nah, ini gambaran kalian nanti pada saat kelas 3 materi pengolahan. Ya, bagaimana? Senang? Ya, nanti kita coba ya. Ya, kita lanjutkan anak-anak ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Kira-kira apa ya aspek yang kedua ya? Ya. Ayo, ini gambar apa? Ya. Yang kedua itu adalah aspek kerajinan. Ya, kerajinan berasal dari kata rajin. Berarti nanti kamu membuat sesuatu biar hasilnya itu rajin, tampil bagus, ya, seperti itu. Yang pertama nanti di kelas 1 materinya itu adalah membuat karya kerajinan dari bahan serat. Ya, bahan serat. Bahan serat itu ada yang serat alami, ada yang serat buatan. Nah, kamu nanti tinggal memilih, kamu nanti membuat karya kerajinan dari serat alam atau serat buatan. Ya, apa sebenarnya yang dimaksud serat itu? Bagaimana contohnya? Contohnya apa saja sih Bu? Bahan yang dari serat. Saya berikan contoh ya. Contohnya itu adalah kulit jagung. Apa yang disebut dengan kata klobot. Ya, contoh yang lain adalah kapas. Ya, nah dari serat itu tadi, ya biar tampil cantik, nanti diberi warna sesuai dengan selera, sesuai dengan apa yang nanti akan kamu buat. Misalnya saja kamu nanti akan membuat satu rangkaian bunga seperti ini, ya. Jadi nanti seratnya diberi warna. Bagaimana teknik memberi warna nanti? Nanti kita masuk pada materi langsung, ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti kamu bisa menemui di kelas 2 membuat karya kerajinan dari bahan limbah. Kalian sudah tidak asing lagi dengan benda yang saya tampilkan ini. Ini karya kerajinan kakak kelasmu, saya memang ambil belum jadi karena masih proses. Ya, masih proses. Karya kerajinan bahan limbah. Kata limbah itu ada bahan yang sudah tidak dipakai lagi, tetapi masih bisa dimanfaatkan menjadi karya kerajinan. Nah, di sini contohnya ini ada limbah dari aneka macam gelas. Bisa gelas aqua, bisa gelas ale-ale, dan seterusnya. Kalau melihat tampilan itu, kira-kira limbah dari gelas apa ya? Gelas? Oh, teh gelas. Oh iya, teh gelas ya. Teh gelas kita ambil bagian yang lingkaran atas itu ya, kita potong, kita rapikan, kemudian kita rajut seperti itu, ditambah dengan bahan lain ya. Nanti yang tengah itu ditambah kain, kemudian diikat ataupun ditambah dengan resleting, jadilah sebuah tas karya kerajinan dari limbah gelas. Cantik ya nanti hasilnya. Ya, nanti kalian pasti bisa nanti diajari oleh Bapak Ibu yang lain. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Ya. Materi yang selanjutnya, karya kerajinan nanti kamu bisa menemui di kelas 3. Jadi kalian nanti kita berlatih membuat karya kerajinan dari bahan keras. Nah, yang termasuk bahan keras itu apa saja? Ya, yang termasuk bahan keras itu bisa dari kayu ataupun bisa juga dari kaca. Nah, yang saya tampilkan ini ada karya kerajinan dari kaca. Ya. Nanti kaca yang dipakai itu ada kaca yang bening, polos, boleh bermotif, boleh tidak. Kalau bermotif itu nanti ada untungnya, kalian tinggal melukis atau memberi warna. Tetapi nanti kalau gelasnya masih polos, nanti kalian diajari bagaimana
cara membuat desain atau motif pada gelas yang masih polos. Nah, teknik yang dipakai ini ada teknik lukis kaca. Ya, jadi nanti ada cat khusus yang dipakai untuk karya kerajinan ini. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk mengikuti? Kita masuk aspek yang ketiga selanjutnya yang kita tunggu. Sebentar ya. Aspek yang ketiga. Ya. Aspek yang ketiga ini adalah aspek budidaya. Nanti kamu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan menemui materi ini. Nanti di kelas 1, kamu nanti akan mendapatkan materi budidaya tanaman obat dan sayuran. Yang dimaksud tanaman sayuran, itu ada jenis tanaman yang mudah ditanam dengan masa panen dekat, dalam arti 2 minggu sampai 1 bulan itu sudah bisa panen dan sudah bisa ditanam lagi. Contohnya yang sudah ada di SMP Bareng, itu kakak kelasmu menanam aneka bayam, jenis bayam, istilahnya bayam jabut, kemudian kangkung, ataupun lombok, terong, ya itu kan masuk jenis tanaman sayuran. Dan yang sekarang sekarang digalakkan lagi itu adalah budidaya tanaman jahe merah. Mengapa? Karena jahe merah ini banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk minuman, aneka minuman yang sudah dibuat itu adalah minuman jahe merah dalam bentuk wedang ataupun dalam bentuk sirup. Juga sudah diproduksi jahe merah bubuk yang siap diseduh dengan air panas dan siap untuk diminum. Nah, minuman jahe ini sangat cocok sekali di musim musim hujan atau pada saat kita kondisinya kurang fit sehingga kita bisa minum minuman jahe merah ini. Makanya dikenal dengan kata tanaman obat karena bisa mengobati tubuh kita. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang kedua, ini pun mungkin di rumah kalian punya jenis binatang yang ternak yang saya tampilkan di sini. Jadi nanti kamu kelas 2, kalian nanti belajar diajak beternak binatang kesayangan. Nah, yang dimaksud binatang kesayangan itu ada jenis binatang yang disayang, dikagumi karena apa? Karena menarik. Yang menarik mungkin bulunya halus ya. Mungkin sikap perilakunya lincah, lucu, ya mungkin gerak-geraknya ya. Makanya binatang itu disayang setiap hari. Ya, mungkin di rumah kamu mempunyai binatang kesayangan. Oh, kucing Bu, saya suka sekali dengan kucing Bu, kucing Angora. Nah, itu kan cantik. Ya, mungkin ayam apa? Ayam ketawa. Ya, saya punya ayam ketawa Bu, ya di rumah. Ya, mengapa dikatakan ayam ketawa? Karena ayam itu kalau berbunyi dalam bahasa Jawanya kluruk, itu kan bunyinya seperti orang tertawa ya seperti itu, ya. Nah selain itu mungkin di rumah khususnya yang anak laki-laki itu memelihara burung yang ada di gambar ini, itu ada orang mengatakan lovebird ya lovebird itu burung cinta. Mengapa? Karena burung itu suka riang sekali ke sana kemari selalu bersama. Ya, dan banyak sekali orang yang beternak ini. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah burung nuri.
ya, bergerombol, dan yang ini yang tengah adalah burung kenari, ya, karena lincahnya yang bagus sekali, ya. Mungkin di rumah kalian juga mempunyai jenis binatang atau ternak kesayangan yang lain, ya. Nah, sekarang kita menginjak materi selanjutnya, yaitu budidaya ikan hias. Untuk budidaya ikan hias itu nanti kamu temui di kelas 3 atau kelas 9. Budidaya ikan hias. Ikan ini berwarna-warni. Nah, ikan ini hanya untuk sebagai hiasan. Dalam arti hanya untuk menghilangkan rasa penat, mungkin bosan, sehingga kita kalau melihat jenis ikan ini bisa merasa senang. Mungkin, wah saya capek mengerjakan matematika, aku tak lihat ikan yang ada di akuarium atau di kolam seperti itu. Kita pun juga merasa senang melihat seperti itu. Dan yang pokok, jenis ikan hias ini tidak dikonsumsi, tapi berfungsi hanya hiasan saja. Hiasan dalam arti untuk melepas segala kepenatan, kejenuhan, kesibukan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada gambar pertama ini, ya, kira-kira jenis ikan apa? Ikan badut ya. Kemudian ini apa? Ikan koi. Kemudian ini ikan cupang. Dan yang ini jenis ikan yang perutnya besar, seperti ikan balon. Ya, ikan komet. Betul kan? Nah, kira-kira kamu di rumah punya salah satu jenis ikan di sini, anak-anak? Pasti satu di antara sekian anak itu ada yang memelihara. Nah, bagaimana cara budidaya ikan hias ini? Bisa di akuarium, bisa juga di kolam. Yang jelas airnya harus bersih dan terawat. Ya. Bagaimana? Masih semangat untuk mengikuti? Kita lanjutkan lagi. Ya. Ya, kita tunggu materi selanjutnya. Ya. Ya, gambar apa ya ini ya? Ya. Yang terakhir, aspek prakarya yang terakhir itu ada aspek rekayasa. Ya. Kamu nanti di kelas 7, kelas 1, kamu nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat konstruksi bangunan mini. Mengapa dikatakan bangunan mini? Karena bangunannya kecil. Nah, ini saya ambilkan contoh karya dari kakak kelasmu. Ini adalah membuat konstruksi bangunan rumah. Ya, bangunan rumah mini yang dibuat dari bahan stik es krim. Ya, dengan teknik rekat atau lem. Ya, kamu nanti pasti bisa kok, pasti bisa dan pasti senang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini sangat disukai oleh anak laki-laki. Ya, bagaimana cara membuat bel listrik yang sudah dipraktekkan di sini anak-anak kakak kelasmu itu membuat bel listrik sederhana, di mana bahannya dari kaleng dengan bahan lain yang dimodifikasi di model seperti ya sesuai dengan kepandaian kalian, keterampilan kalian, jadilah bel listrik sederhana. Ya. Materi yang ketiga nanti yang akan kamu dapatkan di kelas 9, yaitu kelas 3 ya. Kalian nanti diajari membuat rangkaian listrik sederhana. Hal ini tidak asing bagi kalian, terutama anak laki-laki. Kalau di rumah kan biasanya membantu orang tua jika ada masalah dengan listrik ya. Mata pelajaran ini tidak lepas dengan kata elektronika. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Ini yang dimaksud rangkaian listrik sederhana ini adalah listrik di rumah tangga.
Jadi tidak listrik pada umumnya skala besar itu enggak ya. Jadi nanti kalian diajari membuat karya rangkaian listrik sederhana. Mungkin nanti bisa kamu dapatkan dengan Bapak Ibu guru mapel yang membimbing kalian nanti di kelas 9 ya. Anak-anak selanjutnya ya Ibu tampilkan ini beberapa contoh dokumen praktek kakak kelasmu ya, kakak kelasmu praktek membuat aneka macam hasil olah dari perikanan dan peternakan ya. Ini kakak kelasmu kelas 9 ya. Nanti kalian bisa kok, bisa seperti ini dan kalian harus bisa ya. Ini kakak kelasmu membuat mie ayam, aneka mie ayam. Yang dipraktekkan itu ada mie ayam Solo, ada mie ayam Jakarta, ada mie ayam Malang, dan seterusnya. Nah, yang saya tampilkan di sini ini ada kakak kelasmu kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Ya, sebelum praktek kalian persiapan dulu pakai celemek dan seterusnya. Kemudian ini adalah mulai memasak ayam, ini membuat kaldunya ya. Nanti dipraktekkan di sekolah. Nanti di SMP 1 Bareng itu ada ruang khusus memasak, yaitu ruang boga. Nah, ini hasil mie ayam yang sudah dimasak di ruangan, kemudian kita sajikan ya. Untuk alat-alatnya sudah ada di sekolah. Nah, jadi nanti kamu tinggal membawa bahan dan memasak ya. Kemudian kita tata seperti ini di mangkok ya. Laki-laki perempuan wajib mengikuti karena pelajaran ini adalah prakarya untuk semua siswa. Nah, hasil mie ayamnya ada di sebelah sini. Ya, enak sekali kan anak-anaknya. Apalagi kalau kita melihat di sini perut kita saat lapar belum makan, enak sekali. Nah, ini mie ayam yang sudah disajikan kakakmu lengkap dengan saus dan sambal, sendok dan garpu siap untuk dinikmati. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nanti saya tampilkan lagi untuk praktek yang selanjutnya. Kakak kelasmu ini ada praktek membuat bakso. Ya, persiapan dulu. Ya, ganteng-ganteng ya, cantik-cantik kakak kelasmu. Mungkin satu di antara ini ada yang tetangga, saudara atau siapa, mungkin juga ini adalah kakakmu sendiri yang ada di sini, ya. Nah, mungkin kamu dengan masnya ini praktek membuat pentolnya yang direbus di ruang boga, ya. Nanti kamu juga bisa. Nah, nanti hasilnya sudah jadi itu kita tata sedemikian rupa ini, ya. Nah, berderet-deret dengan hasil yang ada di samping ini. Ini aneka macam bakso. Ya, satu kelompok itu ini prakteknya praktek berkelompok ya anak-anak ya. Jadi nanti ada yang ada yang mencetak pentolnya, ada yang merebus mie-nya, ada yang menggoreng pangsit dan seterusnya. Jadi kerja kelompok. Ya. Kita lanjutkan praktek yang berikutnya saya ambil ini kakak kelasmu praktek membuat nasi kuning. Nah, kebetulan kelompok ini ya, itu ada yang ulang tahun. Jadi pas dapat lotre juga nasi kuning sehingga dia pas sekali. Ya sambil praktek sambil mengulang tahun temannya. Ya, nasi kuning lengkap. Yang dimaksud nasi kuning lengkap di sini adalah nasi kuning yang dilengkapi dengan aneka lauk pauk ya, ada kering tempe, ada mie, ada begedel ya, kemudian ada nugget. Nah, ini Nah, ini proses menggoreng nugget, lauknya jadi nugget ayam. Dari hasil olah peternakan kan ya? Ya. Ya. Mungkin ini kakakmu atau siapa? Ya. Nah, kemudian kita tata. Ya, kita tata sedemikian rupa seperti ini. Nah, kemudian hasilnya hidangan seperti ini. Ya, ini nugget, ini ada nasi kuning lengkap sudah ditata. Ya,
dan diberi kerupuk udang. Loh Bu, kerupuknya kok di plastik? Iya anak-anak, ini biar tetap keras ya, biar tidak apa namanya amem gitu ya. Jadi biar keras, jadi nanti kalau pada saat makan ya otomatis di plastiknya dibuka ya. Ini gambaran apa kakak kelasmu yang telah mengikuti materi praktek prakarya yang ada di SMP Negeri 1 Bareng. Bagaimana anak dengan materi hari ini? Prakarya. Mata pelajaran prakarya SMP 1 Bareng. Ya, terutama pengolahan punya ruang yang sudah ada dan lengkap dengan alatnya. Budidaya tanahnya sudah siap, lahannya sudah siap untuk ditanami. Ya, bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Senang? Semoga kalian senang ya anak-anak ya. Saya tunggu kalian di SMP 1 Bareng. Selamat berkarya. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu di masa pandemi ini. Jaga iman dan tetap aman. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat pagi.